Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Rabu 21 Januari 2026, Pekan Biasa yang kedua, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Agnes, seorang perawan dan sekaligus martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara-saudari yang terkasih, ia memanggil orang yang mati sebelah tangannya itu untuk datang kepadanya. Ia berkata, "Mari." Yesus tidak membiarkan orang itu terjerat dalam kondisinya yang memprihatinkan. Yesus bertindak proaktif, memanggil orang itu untuk datang kepadanya. Setelah mendapat kesempatan untuk bertemu Yesus, orang-orang Farisi selalu mencari kesalahannya untuk menciptakan masalah. Ditambah dengan hati orang Farisi ini bukan saja keras untuk menerima Yesus, tetapi juga keras terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar mereka. Mereka lebih mementingkan tata cara, formalitas, atau tradisi ketimbang mengasihi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengasihi manusia dan orang-orang Farisi sudah menduga bahwa Yesus tentu akan menyembuhkan orang sakit itu meskipun hari itu adalah hari Sabat. Menurut hukum Taurat, hari Sabat tidaklah boleh dipakai untuk mengerjakan apapun. Kekerasan hati orang-orang Farisi mengakibatkan mereka tidak lagi peka, baik terhadap kebenaran, terhadap orang lain, bahkan terhadap diri mereka sendiri. Dalam banyak kesempatan yang tertulis dalam kitab suci, kita bisa melihat seperti apa sikap mereka yang berulang kali dikatakan sebagai sebuah kemunafikan. Saya kira banyak dari antara kita mempunyai prinsip dan komitmen yang kokoh dalam hidupnya. Militansi dan sikap menjunjung tinggi aturan yang disepakati sungguh menjiwai orang-orang demikian. Mereka berpikir bahwa prosedur dan aturan main yang berlaku adalah hal yang patut untuk diterapkan dengan sebaik mungkin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, Yesus menyembuhkan orang yang sebelah tangannya mati pada hari Sabat, membuat kita kembali merenung atas komitmen dan segala prinsip dan kesepakatan. Apakah dari semuanya itu nilai kesejahteraan manusia sungguh diutamakan? Ataukah semuanya selesai hanya dengan pembuktian bahwa segala peraturan dan kesepakatan berjalan dengan semestinya? Apa dampaknya bagi manusia dan apakah manusia semakin merasa lebih baik? Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu mengundang kita untuk semakin berefleksi akan segala peraturan yang kita jalankan. Kita diundang untuk mengerti akan nilai apa yang mau dicapai ketika kita menjalankan prinsip, peraturan, ataupun kesepakatan dalam kebersamaan kita. Dengan warta Injil hari ini, Yesus mengundang kita
untuk lebih mengutamakan perbuatan kasih daripada peraturan kaku yang kebanyakan merugikan manusia sendiri. Semoga kita semakin mampu melihat lebih dalam akan arti pentingnya nilai hidup manusia. Hendaknya kita semakin bijaksana dalam mengutamakan kepentingan manusia daripada peraturan-peraturan kaku. Memang, saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita pun seperti orang-orang Farisi itu, mempertahankan nilai-nilai meskipun harus mengabaikan orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, dengan kata lain, egois. Bukankah kita harus menjernihkan hati dan pikiran agar kebenaran menerangi kita? Dengan demikian, kita menyediakan diri untuk berbuat baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, sadarkanlah aku selalu akan nilai mulia yang Engkau harapkan aku pikirkan selalu, yakni kasih akan kehidupan sesama manusia, supaya aku benar-benar dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, khusus dalam berelasi satu dengan yang lain. Dan itu menjadi pancaran kasih-Mu terhadap kami manusia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.